Kembali lagi di Ngejarah. Sejarah adalah history. Bapak-bapak ini adalah mystery. Yes. Top, kasih gua deh. Keren, mantep. Saya kasih 4. Hari ini kita ngumpul lagi bersama bapak-bapak pakai baju hitam abis prom night. Saya bajunya sama, disponsori oleh Lord Tangga karena saya ngefans banget sama Bunda Ratu Queen, bukan sama Lord Tangga. Jadi gini, di episode yang kelam ini karena kita pakai baju hitam, saya mau ngebahas tentang sedikit kontrasepsi. Konspirasi. Konspirasi. Ya. Konspirasi tentang segitiga Bermuda. Mungkin kan banyak yang berseliweran gitu kabar bahwa segitiga Bermuda ini adalah tempatnya alien, tempatnya Dajjal. Menurut Lord sendiri nih kan selaku Dajjal yang masih hidup gini. Segitiga Bermuda itu apa sih? Segitiga Bermuda. Konon kabarnya itu terletak pada lautan Atlantik di utara ya. Iya. Antara Puerto Rico sama Purwokerto. Sebenarnya itu merupakan konspirasi ya. Kalau Atlantik Selatannya itu sendiri adalah Bandung sebagai pusat. Bandung, Atlantik Selatan itu Bandung. Pusat pemerintahan tetap adalah di pemerintahan dunia. Iya. Itu Atlantik, disebut bumi Atlantik, itulah bumi Bandung, itulah Pasundan. Pasundan. Itu Atlantik. Selatan. Oh itu Adanya selatan, makanya dibuatlah ada Atlantik utara. Maka ada pasukan NATO di sana. Jadi kalau bicara tentang ada segitiga Bermuda, ada di sisi pertemuan laut ya dan lain sebagainya lah. Di situ bisa tempatnya makhluk ya. Makhluk yang aneh-aneh diceritakan, kemudian itu sebenarnya adalah sebuah tadi yang sampaikan oleh Mas William Panjul itu William Panjul itu adalah Yang punya sebuah konspirasi dalam proses politik di tatanan pemerintahan di seluruh dunia. Oh jadi menurut Lord Prangga ini membantah argumen-argumen dan sebuah karya ilmiah bahwa segitiga Bermuda itu bukan sebuah tempat berbahaya menurut Lord Prangga. Iya, tempat berbahaya di sisi pada proses alam ya, karena itu adalah titik pertemuan arus. Dari arus sini, selatan, utara, sini, jadi sumber arus itu bisa siapapun kapal yang ketemunya masuk di situ arusnya. Bisa di situ. Ya. Sama arus balik. Kalau dulu kecil waktu kita menyebut adalah kalau sebuah airnya adalah sebut uli-uli. Nah, kalau kita jebur di situ pasti digusek sampai ke bawah. Kesedot. Oh, Itu sektor di laut. Nyedot sih. Pertemuan di laut Atlantik tadi itu maksud. Tapi Atlantik sendirinya bumi selatan adalah tetap Bandung sebagai sentra pemerintahan dunia. Berarti sebenarnya segitiga Bermuda itu sama segitiga biru Bogasari itu masih Sepupu ya. Kenapa harus segitiga? Itu sebenarnya menunjukkan pada posisi sistem pemerintahan ada sebut segitiga itu. Kalau dulu segitiga piramid lah. Selalu menunjukkan segitiga. Kenapa? Ada strategis, ada middle strategis dan ada teknis. Itu sistem pemerintahan dimanapun dilakukan seperti itu. Makanya dimanapun ceritanya Bintang juga sebenarnya itu gabungan dari segitiga. Belimbing pun segitiga. Bendera yang dilakukan oleh ya di kaum Yahudi pun ya segitiga satu digabung jadi bolak-balik ya. Bintang itu. Makanya diceritakan banyak hal di situ, makhluk-makhluk yang aneh. Oh iya. Kaget, maaf. Itu Gitu, alam. Jadi alamnya ada memang dalam proses itu dinamakan segitiga supaya mengingatkan bahwa kita selalu mengingatkan bahwa bumi ini adalah satu dan ada pusat pemerintahan. Dulu ada ceritanya pusat dewanya. Pusat dewanya Jadi dewa-dewanya adalah pusat dewanya ya ada di kita, di tanah kita. Itu tanah Jawa. Itu yang pusatnya disebutkan adalah tanah Pasundan tadi. Tanah Sunda. Sundaland. Iya, Sundaland. Jadi kalau statement saya bilang tadi ada alien Dajjal di situ itu yang alien makhluknya ada di sini alien gimana? ini alien. Bukan maksudnya. Jadi Dajjalnya kan. Bingung. Kita kembali sekarang ke Bang Levi sendiri. Gimana menurut Bang Levi kalau dari omongan Lord Tangga kayaknya banyak bingung ya saya. Iya. Ya, itu kan hanya tadi maaf ya tadi berkaitan soal Dajjal dan alien itu kan hanya gambaran-gambaran aja. Itu sendiri adalah merupakan bagian sebenarnya bukan cerita bahwa makhluk alien seperti itu atau Dajjal seperti digambarkan yang sesuatu yang dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada terbungkus dari
rahasia di balik rahasia. Dah. Mungkin dari Bang Levi saudara sendiri. kita Bang Levi Iya, ya, selaku melihat pakar. dari soal apa namanya tadi Segitiga bermuda. segitiga bermuda dilihat dari Betawi ya, karena beliau lebih banyak Betawi. Bisa juga sih dilihatnya dari masakan Betawi itu yang disebut apa namanya kerak telur itu. Kerak telur. Bisa dilihat dari sini. Kerak telur setahu saya bentuknya kagak segitiga. Iya, iya. Habis ini Segitiga bermuda itu secara kejadian demi kejadian memang ada. ada kayak Ya. kapal tenggelam. Pernah dicatat bahwa ekspedisi pertama kali Christopher Columbus ya, itu mereka mengatakan bahwa mereka melihat cahaya-cahaya keperakan di permukaan air ketika mereka memasuki wilayah Segitiga Karibia, Karibia. ya, seperti itu. Itu catatan tertua yang pernah ada mengenai kawasan itu. Tidak ada penyebutan segitiga bermuda pada masa lalu, Iya. ya kan? Kemudian peristiwa naas yang terjadi pertama itu tahun 1840 ketika sebuah kapal perang Inggris HMS Rosalie tenggelam di sana. Dan beruntunlah terjadi peristiwa demi peristiwa pada era kapal, ya kan? Kapal Namun laut, ya. ketika era penerbangan sudah ada, mulailah ceritanya satu persatu pesawat-pesawat terbang jatuh dan tiba-tiba menghilang. Iya. Yang paling fenomenal itu ketika Angkatan Laut Amerika dengan sengaja mengirim 5 pesawat pengintainya, disebut penerbangan 19, untuk sengaja Ke arah situ. ke arah situ, untuk ngecek wilayah itu. Namun, Hilang juga. 5-5-nya hilang. Lupa naruh kunci mungkin. Apa? Bisa jadi. Nah, mungkin kita bisa tanya sama Ayu Ting Ting. Kenapa? Karena dia selalu kehilangan alamat. Dan dia lah yang punya segitiga bermuda. Iya. Maksudnya Ya, setiap ibu punya segitiga. di mana? Ya, di tulang muda. Nggak berani jawab ini bapak-bapak. Makanya selalu mengingatkan itu. Iya, iya. Dari situ kemudian mereka menganggap bahwa ini hanya nunggu pertolongan. Maka tim penyelamat dikirim oleh Angkatan Laut Amerika untuk menyelamatkan 5 pesawat ini. Pesawat ini didesain kalaupun tercebur ke laut tidak akan bisa tenggelam. Pesawat ini apa yang dikirimkan oleh Iya, Amerika? 5 pesawat ini. Dia akan mengambang di atas air sambil menunggu pertolongan. Dan alat komunikasi semua terputus. Sesampai di sana, kemudian Angkatan Laut Amerika tidak pernah menemukan siapa-siapa lagi. Karena tim penyelamat seluruhnya hilang. Jadi yang dikirimkan pun semuanya nggak ada. Semua hilang. Jadi kalau ini sebenarnya apa ini propaganda Amerika? Mungkin di situ dia kayak berkorban dulu nih, dia semuanya pesawat terbang yang dia miliki dia terbangkan dulu ke sana, terus seolah-olah diberitakan hilang, atau mungkin memang di sana sebenarnya ada daerah tersembunyi bahwa mungkin ada penghasil minyak, jadi Amerika melindungi. Iya, betul. Selalu ada opsi untuk konspirasi. Bisa jadi kayak gitu. Ya, selalu ada opsi untuk. Nah, kronologisnya terus berlanjut. Data terakhir tahun 1999 ketika sebuah kapal juga tenggelam di sana. Nah, melihat rangkaian kejadian-kejadian seperti ini, apakah itu nyata atau tidak? Ya. Itu nyata. Kita katakan dulu itu opsi pertama itu adalah nyata. Ini bukan sebuah konspirasi. Iya. Ya, itu nyata. Namun, yang menariknya adalah ketika Bermuda dipakai sebagai sebuah titik awal. Ada Kepulauan Bermuda. Iya. Ya, di depan pantai timur Amerika. Tadi ya Dekat dikatakan Miami. tadi Samudra Atlantis. Iya. Ada satu Kepulauan Bermuda, kemudian Kepulauan Bermuda itu ditarik garis sangat lurus, Iya. heksagonal sampai di titik Miami, negara bagian Florida. Florida. Kemudian ditarik ke salah satu protektorat Amerika, San Juan, dari Kepulauan Puerto Rico. Puerto Rico. Baru ditarik lurus kembali lagi kepada Bermuda. Bermuda. Akhirnya terbentuk Segitiga. Dikatakan bahwa di kawasan inilah sering terjadi peristiwa-peristiwa yang di luar nalar. Seperti itu. Apakah kita harus mempercaya atau tidak? Kembali lagi kepada kemampuan kita semua untuk menganalisa tingkat kebenarannya. Apakah itu sekedar hoax, fitnah, mitos, misteri, konspirasi? Kembali lagi kita yang ngomong. Iya. Soalnya ini apa segitiga Bermuda pun dari saya balita ya, saya udah dengar kabar seperti ini gitu. Jadi sampai sekarang juga misterinya masih belum terpecahkan gitu. Menurut lo sendiri kalau penduduk Bermuda itu sebenarnya ada atau enggak? Karena kan kalau misalnya mereka mau cari ikan, mereka kesedot gitu.
Iya, itu tadi saya secara alam bumi ini kan punya gravitasi. Wih, keren nih. Ya. Makanya ada alam kebenarannya dalam artian tadi secara teritori ya. Teritorial itu ada proses alam di mana bisa menghilangkan sesuatu, apalagi itu disebut adalah laut. Tadi yang kalau laut itu ada palung, Ya, disebut palung pun di situ sebenarnya ada palung terdalam juga. mungkin ada ya. Cuman ada palung yang terdalam paling sedalam-dalamnya paling dalam lagi sebenarnya bukan tidak di sana. Iya. Palung Malah- Bogol. Bukan, justru palung laut. Kalau palung itu Oh. curaman laut itu. Iya. Kirain saya Paling palung. terdalam justru ada di Pelabuhan Ratu itu. Wow. Tapi ujung di sana, Iya, iya. di samudra. Kembali lagi ini soal ratu. Iya. Berarti ini kayaknya Jadi itu ada palung ya. Palung itu adalah lekukan dari dalam ke dalam itu Iya, bumi saya- itu. uh-uh. Oke. Maka terjadilah satu bentuk suatu air. Kalau orang apalagi kapal atau pesawat itu daya kekuatan itu kalau udah masuk ke situ pasti keisep, kehisap. kesedot ya. Karena saking dalamnya sehingga tidak bisa terdeteksi dengan kondisi itu tadi. Jadi menurut Makanya akhirnya diamankan secara teritorial melalui tentara. Makanya tentaranya juga disebut tentara NATO. NATO juga dari sini. dari mana? North, ya kan? NATO ya. Ya, dari Teritori, ya kan? Teritori tadi, organization itu adalah antara NATO itu disebutnya dalam artian sebagai security council tadi tentara Amerika melakukan keingatan bahwa kita selalu mengingatkan kepada ibu dalam artian ibu bumi dalam artian itu tadi kembali kepada bahwa Bandung tadi yang saya bilang. Jadi Amerika itu bawa amanat tadi, makanya itu dibikin aja. Bahkan dari keseluruhan seluruh bumi ada satu peta yang tidak dimunculkan. ada peta yang tidak dimunculkan, ada sebuah wilayah yang tidak Itu wilayah dimunculkan. yang tidak dimunculkan dalam di sebuah peta. peta. Ya. Apa itu loh? Iya, itulah yang dibuat studio oleh Amerika itu. Studio. Ya, dari cerita nanti ke bulan, Oh. nanti harus di situ. Jadi itu adalah Di daerah, luar, daerah. daerah yang tidak diketahui Tidak tepat. diketahui. Sebenarnya itu adalah sebuah studio Studio. buat syuting kayak Neil Buat syuting Armstrong. ya dan sebagainya. Oh, Jadi itu adalah semuanya konspirasi tetap. Fakta ya. Ini lo Tetap valid konspirasi. nih ya data. Iya valid dong. Itu kan datanya valid. Kalau mau dibuka sekarang ya tadi lagi-lagi kalau cerita Armstrong, Neil Armstrong ke sana lalu kemudian cerita ke bulan. Dari mana cerita teknologi yang bisa tembus ke sana? Kalau itu baliknya juga bagaimana ceritanya? Tapi saya Jauh banget dengan teknologi itu lalu kemudian sampai tembus ke sana. saya setuju dengan Lord kalau Neil Armstrong datang ke bulan itu nggak- Makanya dibuka bisikan oleh Neil Armstrong ketika ke bulan terakhir mendengarkan suara azan. Itu bukan di sana, dari sini. Iya, di dekat masjid mungkin ya. Tapi saya setuju dengan Studionya samping Masjid iya, Jami. lagi ya. Jadi ada di bawah, maksudnya itu sebenarnya adalah merupakan faktor itu untuk balas dosa ya, itu lalu kemudian dia Tobat. bertobat. Tapi saya setuju Neil Armstrong itu kayaknya nggak mungkin ke bulan. Karena yang sering ke bulan itu kan cewek ya. Iya. Setiap bulan sekali datang Iya, dia bulan. datang bulan. Iya. Ya, yang ke bulan itu selamat. Iya. Neil Armstrong dengan selamat gitu. Selamat orang Jawa. Iya. Kita Jadi kembali ini kembali tadi bahwa tadi merupakan bagian alam itu ada, tetapi sesungguhnya mengingatkan kebodohan sebuah sistem dilambangkan pada proses segitiga bermuda tadi. Karena yang tuanya lagi-lagi kembali adalah di sini, yang di Indonesia ini. yang ada di Pulau Jawa itu. Sebagai kalau dulu disebut Dewa Ra. Dewa. Iya, dewa di antara dewa, itulah dewa matahari itu kan di Dewa sini. matahari. Ke Bandung itulah ada disebut makanya disebut sumbu bumi itu adanya gunung di sana itu tertinggi. di Bermuda itu. Iya, gunung. Nah, makanya disebut segitiga bermuda. Kemudian Jepang juga dulu Nippon juga menyebutkan ketika Jepang menyebutkannya adalah bukan kekaisaran matahari tapi anak matahari. Itu semuanya membuat seperti itu, rangkaian-rangkaian ada. Siap. Ya. Nah, kalau menurut Bang Levi sendiri, kalau misalnya ada isu bahwa itu tempat tinggal alien atau tempat lahirnya Dajjal, atau monster kayak gitu-gitu, itu logik gak maksudnya? Ya, itu supaya cerita menarik aja. Iya, Kira-kira. fisik. Bumbu ya? Iya. Ya. Terlepas itu sebagai bagian daripada satu entertainment, menjadi bahan daripada para media-media besar, semua diceritakan seperti itu. Namun ada beberapa penelitian-penelitian yang mereka klaim. Ya. Jadi ini terkesan lebih serius nih. Ya, oke, siap. Misalnya gini, bahwa kenapa
daerah tersebut, lautan tersebut dikatakan sebagai Samudra Atlantis. Karena di sana lah dulu pusat daripada negara atau kerajaan Atlantis. Nah, kerajaan Atlantis ini itu tidak jauh letaknya dari Karibia. Makanya dikenal sebagai Atlantis ini sebagai kerajaan kepulauan dengan pohon-pohon kelapa dan lain-lain, dengan alamnya yang indah dan subur dan segala sesuatu. Itu penggambarannya ada seperti di depan Karibia. Namun pada satu ketika terjadi bencana alam dan lain-lain. Kemudian Atlantis ini tersedot, hilang ke dalam lautan. Nah, atas dasar pemahaman seperti itulah, maka dihubungkanlah bahwa inilah penyebab kerajaan Atlantis hilang. Karena adanya sebuah wilayah segitiga. Oh, masih berkesinambungan. Iya, yang menganggap bahwa daerah ini memang rawan bencana. Seperti itu. Sehingga hilangnya kerajaan Atlantis ini yang mereka yakini sebagai benua kah, kepulauan kah, tenggelam karena memang sebab-sebabnya masih berlangsung sampai hari ini. Itu pemahaman yang terus berkembang berdasarkan penelitian. Kalau buat saya pribadi, saya menolak adanya dikatakan itu sebagai pusat kerajaan Dajjal, itu sebagai tempat alien punya military base segala macam. Saya nggak melihat seperti itu. Kalau monster-monster pun juga enggak. Tapi tadi bahwa klaim Atlantis ada di sana, saya mengamini bahwa bukan di sana lah Atlantis sebenarnya. Itu yang pertama. Mereka mengklaim agar mendapatkan pengokohan tentang keberadaan itu, mereka sampai buat militer sebagai sebuah fakta militer bersama NATO, North Atlantic Treaty Organization. Tapi anak Indonesia juga suka dengan kata-kata NATO. NATO lo, not action, talk only. Gitu. NATO lo. Jadi, itu sebenarnya Atlantik yang dimaksud. Yes. Kalau bumi kan ada bumi ya, yang dimaksud kalau teritorial setelah Perang Dunia Kedua itu ada pembagian. Tetap masih pembagian mengacu pada proses pengajuan ke atas. Sebelumnya lah maksudnya. Ada bumi Atlantik, ada bumi bagian dalam artian yang kita sebut Nusantara, ya. Ada bumi yang dimaksud Pasifik, ada bumi Eropa, kayak gitu. Itu kayak benua berarti? Iya, itu terbagi dengan benda-benda tadi, bahwa ada wilayah teritori. Wilayah teritori. Ya tadi yang saya bilang, selama ini ada beberapa yang memang penelitian pun bisa dimasukkan sebuah unsur konspirasi untuk mendukung konspirasi kebenarannya menggunakan pola-pola penelitian yang berbicara yang memberikan penelitian. Lah, Atlantiknya sendiri itu tadi saya bilang sumbernya tetap ada di Jawa. Lah, berbicara tentang Atlantik yang hilang supaya kita itu tidak ada lagi berpikir generasi kita ini jangankan sesuatunya lah, buminya pun Atlantiknya udah hilang gitu, dipikir gitu. Sementara berkaitan tentang kediplomatikannya, pengaturan sebuah sistem pemerintahannya masih dipakai. Contohnya adalah mobil kita masih pakai ya misalkan dengan CD, platnya maksudnya. Platnya itu. Oh, bukan celana dalam, bukan. Artinya CD itu, CD, Korps Diplomatik. Ya. Itu kan asalnya dari Atlantik sini, Bandung. Cuman nah ini dipakai dengan kondisi sekarang Bandungnya itu tidak dianggap Atlantik yang hilang. CD-nya sendiri yang memberi akhirnya siapa sekarang? Adalah tadi ada di yang Vatikan tadi. Yang mengeluarkan CD Papaus. Paus Benedictus. Ya contohnya itu tadi bumi. Padahal karena buminya cuma 454 hektar. Tapi itu juga perintah dari sini. Sebagai tata usaha daripada pusat Atlantik ini. Jadi itu semuanya ada konspirasi. Semua konspirasi. Untuk mendukung konspirasi makanya membuat cerita fiksi tentang segitiga. Tentang di situ ada Allen. Rahasia Allen. Allen sendiri apa yang sudah dibuka oleh kita? Allen. Ya, sertifikat Allen itu sertifikat seluruh bumi. Ya, Allen. Makhluknya digambarkan di situ ada kecil-kecil dengan cahaya hijau-hijau dan sebagai kecil yang jelek-jelek gitu kan. Allen. Dan itu ditakuti oleh semuanya. Maksudnya itulah yang punya pewarisan Allen. Ini makhluknya Allen nih. Jauh di situ.
Ya. Ya. Ada alen, ada bilen, yang dipakai oleh kita lah silen. Silen. Persil C. Iya. Nah, Pak Harto menggunakan lahirkan lagi adanya persil D. Iya. Itulah menyangkut tentang teritorial. Iya. Ya makanya dikhawatirkan alen muncul makhluk alen. Iya. Itulah adanya di Atlantik sono ya. Iya. Yang tadi segitiga Bermuda. Itu bisa jadi di situ. Segitiga Bermuda dia dipikirnya di Atlantik Bermuda, Dipikirnya disimpannya lah simpang pikirkan gitu. Skenarionya begitu. Alen. Iya. Kemudian di sana muncul Dajjal dan sebagainya, makhluk Dajjal. Iya. Orang menyebutkan Dajjal adalah digambarkan ada gambar uang tuh yang menyebutkan satu segitiga terus matanya satu. Mata satu itu sebenarnya itulah matahari. Fakta. Lalu kemudian dibikinlah satu cerita lagi bahwa itu merupakan supaya ada perseteruan lah. Seolah-olah bahwa Dajjal itu merupakan makhluk yang jahat yang bisa makan kamu, gitu kan, bisa memakan begitu. Orang lagi apa dimakannya kan begitu. Iya. Padahal itu adalah mata satu, itu yang dimaksud di segitiga itu tadi adalah matahari. Bukan Illuminati, Berkuasa. bukan Illuminati. Bukan Illuminati disebut itu kan itu. Iya. Akhirnya orang menganggap kalau melihat itu adalah sesuatu yang bermusuh, supaya bermusuhan kita terus. Padahal itu matahari. Sekarang menyebutnya itu matahari maksudnya. Departemen Yang Store. ada pada di segitiga. Ya, dan segitiga itulah bermuda hanya untuk mengingat dan pengeling. Sebenarnya untuk mengingatkan bahwa semua pemerintahan itu harus kembali kepada tanah Jawa sebagai pusat peradaban. Ya. Jadi itu proses itu terjadi. Berarti sebenarnya kesimpulannya segitiga Bermuda itu juga masih berkesinambungan dengan Pulau Jawa gitu. Karena Pulau Jawa adalah Semuanya ada kesinambungannya. Oh, peradaban berkaitan makhluk manusia ada dari Pulau Jawa, baru penyebaran pada proses keberadaannya. Maka sistem dulu sebelum ada agama yang seperti kita sekarang ini, dulu ya dewa-dewa tadi. Para dewa itu ada di mana-mana. Tapi dunia menyetujui bahwa dewanya dewa ada di Jawa. Pulau Jawa. Dewa Bujana. Ya bukan dewa maksudnya. Itulah maka cerita di Egypt, Mesir itu loh. Iya. Katakanlah ada mencari dewa Ra itu. Ya itu di Dia tertingginya akhirnya kan menuju ke Bandung, itu ceritanya. Oh, dari piramida yang di Iya, Mesir itu ke kan Bandung. ceritanya akhirnya ke sana. Ini lumayan mind blowing Iya, itu ke sana. Bahkan cerita perjalanan ketika Masehi pun di tahun Masehi berkaitan siapa dan bagaimana setelah perjalanan ini tentang keberadaan, tentang adanya kekuasaan ya. Itu mereka akhirnya ke sini mencari kebenarannya. kebenarannya, akhirnya sah kalau sampai ke bumi Bandung. Ternyata Makanya apa? Oh iya. Perang Dunia Kedua pun setelah selesai, dinyatakan bahwa dinolkannya sebuah sistem pemerintahan dari kerajaan dan sebagainya. Dan itu cerdas tuh Bung Karno tuh. kenapa dia? Ya membuat negara-negara republik dibuat di Bandung. Kalau buat di tanah lain, di Amerika atau di tanah lain, Tanah Abang misalnya. oh Tanah Abang atau tanah taman, ya nggak salah. Akhirnya bikinlah Asia Afrika itu, yang menghasilkan 56 Negara. republik disahkan. Itu contoh begitu, makanya Atlantik disahkan. Atlantik adalah dilantik. Dilantik, disahkan. Sampai sekarang pun seperti itu. Oke. Vaksin dibikin di sana, mau disahkan ya ke sini dulu. Vaksin apa tuh? Ya vaksin apa aja yang dibuat oleh hak para veto. Hak veto yang bisa. Hak veto di UN itulah negara-negara yang bisa membuat vaksin. Tidak semua negara boleh bikin dong. Benar-benar. Tapi mau dipakai, di sana udah jadi, dibawa ke Bandung dulu. Disahkan. Jadi Bandung itu punya tadi sebagai dewa kekuatan tertinggi. Itu sepakat oleh dunia. Kalau ada yang protes, ya protes aja kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Orang itu sudah memang tempatnya, kodrat iradatnya. Di Bandung, Ya Bandung itulah. cuanti makanan utamanya. Iya. Jadi Atlantik tadi, bumi Atlantik di utara itu tadi digambarkan bahwa kita harus berhati-hati. Iya. Ya sumber sebagai tadi segitiga Bermuda mengingatkan mereka kepada kaum ibunya. Ini maksudnya yang segitiga. Kaum ibunya maksudnya Bandung. Bagian mana? Bandung maksudnya kaum ibunya itu negara-negara ini punya ibu dong. Itulah Bandung, bandanya Indung. Segitiganya dari mana? Banda Indung. Oh segitiga mencari gimana? Segitiganya di mana Lord? Maksudnya yang Bandung. Bandung kan nggak segitiga bentuknya. Loh, ya segitiga dong, strategis.
di tingkat piramid. Makanya itu ada Gunung Padang. Kemarin udah kita bahas. Kan di Cianjur bukan Bandung. Ya itu tanah Bandung maksudnya. Iya. Tanah Pasundan itu pusatnya tanah Bandung itu. Jadi masih berkesinambungan ya antara Atlantik Utara dengan Bandung. Harus sebut Pasundan itu kan dari Tasik sampai Jawa Susana sampai ke ujung Kulon itu kan. Masih Bandung. Itu pasti Bandung disebutnya Pasundan. Oh, Pasundan ya. Nah, Oh, dulu Pasundan. gunungnya Gunung Atlantis yang dimaksud pecahan es Iya. yang diceritakan dulu itu. Es balok. Itulah dari situ. Iya. Yang tingginya 2000 itu, 22.000 kilo. Kaki. Ya, meter lah mau di sini. Dari Dari gunung, kalau gunung 22.000 kan besar. Segedung LIPI. Tinggi besar. Iya, iya. Kalau dari Habib sendiri tentang pendapat Lord Rangga, emang setuju nggak bahwa Karibia itu dan apa segitiga Bermuda itu sama Bandung itu masih berkesinambungan? Ada Gitu? itu konspirasinya. Konspirasinya dari Lord Rangga ya, versi Lord Ya, Rangga. artinya kalau berbicara konspirasi, Itu semua bebas. Bebas berbicara. Iya, iya. Maksudnya kalau yang Lord siapa? Bang Levi yakini gitu. Nah, Tapi kalau saya melihat bahwa ini sandarannya penelitian ya, Penelitian. walaupun menurut saya segala sesuatunya mungkin saja bisa klaim. Iya. Oke. Ada penelitian yang menjelaskan bahwa sebetulnya apa yang pernah dilihat oleh awak kapal pada ekspedisi Christopher Columbus itu ketika permukaan laut itu bercahaya berwarna perak, itu karena di bawahnya ada kandungan gas metana. gas metana di bawah. Gas metana. Sehingga dengan kondisi dasar laut yang tanahnya tidak labil, itu sering Menghisap gitu kayaknya. terjadi ledakan sehingga pecah dan menimbulkan retakan-retakan. Retakan-retakan inilah yang mampu menyedot kapal-kapal dan sampai hilang sama sekali. Seperti itu. Itu yang pertama. Sementara kalau pantulan gas metana yang perlahan-lahan naik dari dasar laut terus terlihat di permukaan laut, ya satu hal yang wajar dan tidak menyebabkan kecelakaan. Tapi ketika terjadi ledakan dari tekanan gas metana di bawah dasar laut, itu membuat merekah sehingga menyedot. Air kan tertarik seperti tsunami. Tertarik semua apapun yang kebetulan saat lewat di situ sebuah kapal, maka dia tersedot. Iya. Namun kemudian kan retakan tertutup lagi sehingga tidak tertinggal bekas apapun, hilang seperti itu. Itu berdasarkan penelitian. Ya. Ya, serius, resmi seperti itu. Yang kedua, ini yang menarik. Yang kedua, bahwa para ahli BMKG meteorologi dan geofisika dari lembaga Amerika itu melakukan penelitian, ternyata bahwa di antara segitiga kawasan dari Bermuda, Miami, Florida sampai kepada San Juan, Puerto Rico itu, di kawasan itu sering terjadi iklim yang ekstrim sehingga terjadi ruang hampa yang melahirkan awan-awan yang disebut killer clouds. Jadi Awan-awan pembunuh. Mereka bergerak sangat ekstrim dan belum pernah dari hasil penelitian foto BMKG itu menampakkan bahwa bentuk awannya juga sangat seram. Tapi membentuk segitiga awannya. Seperti itu. Lari awan ini kecepatannya itu 274 km per jam. wah kencang juga. Sangat. Kenceng banget. Ketika diukuri secepat ini sama dengan badai Katrina yang menghancurkan New Orleans. Iya. Jadi Di negara bagian Louisiana. secara data dan ilmiah emang di sana emang berbahaya ya secara alam dan iklim. Betul, sehingga kawasan ini menjadi sangat berbahaya. Karena tadi awan-awannya ini bergerak dengan sangat cepat sehingga menimbulkan badai di tengah laut dan menggulung segala sesuatu yang ada di sekitar kawasan itu. Ya. Jadi alam tadi yang dimaksud tadi, kalau tadi sisi penelitian Dari Bang Evi. geofisika tadi sampaikan. Jadi ada dua Itu benar pendekatan adanya. ya? Ada. Itu benar. Karena alam tadi yang dimaksud. Jadi alam akhirnya menyebutkan bahwa itu segitiga bertiga. Perputaran bumi ini kan tadi ada siklus ya. Kemudian kandungan bumi di sini ada apa? Yang saya bilang bahwa di sana ada palung tadi. Cuman karena tidak diimbangi dengan proses laut yang sedalam kayak di samudra kita di sana Hindia, maka itu yang menyebabkannya. Tidak berimbang. Di sana sama ada palung, di sana palung. Cuman ini
Kalau palung di sana walaupun terdalam, tapi kelautan dari palungnya itu terdalam banget. Mungkin ini dalam artian posisi menurut Lord Rangga ini adalah palung kedua yang kedalamannya. Tapi diimbangi pada proses keadaan teritorialnya ini kan apa namanya lautannya tidak sedalam dalam posisi di sana. Jadi tidak keseimbangan. Jadi pergerakan tadi terjadilah angin, terjadi. Maka makhluk-makhluk itu tadi yang kesedot lah ini dan itu memang secara alamiah dengan kondisi tidak terjadi. ada unsur-unsur monster atau alien, itu hanya nggak ada, itu hanya sebuah cerita. Iya. Kan kalau sebuah cerita bisa aja Mas Panjul atau Iya. ya Lord Rangga bisa dijadikan makhluk alien, bisa saja misalnya kalau dalam sebuah fiksi ya. Saya nggak cocok. Iya, nggak cocok ya. Iya. Kalau alien sendiri tadi yang saya bilang yang sesungguhnya adanya alien. Ya pemilik sertifikat bumi. Tetap aja alien. Tapi ya tadi. Menurut saya, kenapa yang paling famous dan populer ini adalah di segitiga Bermuda? Apa karena dia dekat negara adidaya? Bukankah lautan-lautan lain? Enggak, Bermuda itu kan itu sebuah istilah yang diciptakan juga. Karena kalau dia mengatakan segitiga tua karena tuanya ada di kita. Itu saya bilang yang tertuanya ada di kita, bahwa yang tertuanya dari negara-negara ini ada di sini. Berarti ada segitiga bertua juga. Ada yang tua, itulah tadi makanya ada Atlantik Utara, ada Atlantik Selatan. Ini yang selatan yang tua. Oke, berarti ya makanya nggak ada turunan utara tuh nggak ada. Yang penting adalah juga kembali kepada turunan kidulnya itu daerah kita ini Atlantik sini. Berarti yang tua di sini. Iya, makanya ada Turki itu kan. Turunan kidul. Iya. Kenapa tidak menyebutkan turunan utara? Turut. Jadi itu semuanya sumber proses tatanan sebenarnya. Tapi Bermuda ini, Bermuda ini bukan daerah menurut waktu itu karena bukan, ada itu yang tuanya. Ada yang tua menghormatinya, yang ada tuanya. Itulah Jawa. Bermuda dan bertua ada. Iya. Jadi dinamakan Bermuda karena yang ada piramid, ada segitiga yang dimaksud kekuasaan sistem pemerintahan yang tua. Di sana ada yang muda. Makanya di sana disebutkan seperti Amerika itu. Kenapa kau disebut paman? Paman Sam. Karena ada yang menciptakan di sini di Jawa, dia ada yang tua di Jawa, lagi-lagi Jawa ya. Di Pulau Jawa inilah, di sana menyebutkan paman. Oh berarti ada wa-nya. Ini lebih tua lagi, di sini lagi. Wah, ada lebih tua semua. Tapi pertanyaan saya, segitiga Bermuda sama segitiga bertua beda berapa tahun nih, Lord? Ya, itu nanti kita hitung dulu rambut kamu itu. Yang pasti yang bertua kakak. Iya. Pasti artinya lebih dulu. Iya. Ya, makanya semua adanya sebuah cerita yang diciptakan bebas ya. Iya. Bebas sebenarnya. Ini Anda mau bikin tulis seperti bebas, semua tapi memenuhi aturan-aturan sistem-sistem yang ada. Ya. Ya karena kita adalah bersaudara. Lagi-lagi kembali mengingatkan Lord, kenapa harus merawat bumi. Kita ikut serta bela bangsa, bela negara, dan bela bumi. Supaya mengingatkan bahwa kita semua seluruh bumi ini adalah bersaudara. Betul. Kita menciptakan damai tidak bisa sendiri. Bangsa Indonesia mau damai sendiri ya nggak bisa. Jadi harus bertalian dengan antar negara-negara lain. Jadi mereka inilah, kalau dikatakan Lord ada bela bumi, ya cuman baru Lord kok. Dari tokoh-tokoh dunia itu mengatakan bela bumi. Itu artinya bahwa kita harus bersatu. Sehingga untuk katakanlah kita dari mana mulainya, ya kita mengamalkanlah persatuan Indonesia. Siap. Ya, untuk mewujudkan apa? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siap. Lah itu di situ disebut dunia. Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh dunia. Itulah bela bumi. Benar. Oke, siap. Terima kasih buat Lord Rangga dan Bang Levi karena waktunya juga udah habis ya. Iya. Ini habis juga karena waktunya kesedot. Kesedot nih. Sedot. Sama yang bertua nih. Iya. Wah, tadi emang pendapatnya. Ada yang bermuda, ada yang tua. Iya. Jawa lah Lord. Terserah pemirsa nih, mau mengambil dari sisi Lord Rangga atau dari penelitian yang ilmiah versi Bang Levi, itu semuanya pendapat pemirsa atau pendapat saya juga terserah. Saya juga bingung gitu. Ya, ini etung-etung buat melekan lah. Prinsipnya mengingatkan. Melekan itu artinya jangan tidur sore. Melekan tuh belekan ya? Iya, melek. Oh, melek. Kita harus melek. Terima kasih buat semuanya yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga hujat channel ini. Jangan deh. Oke. Kalau memang ingin berlanjut, tentang pembahasan yang lain. Enggak, artinya tentang saya sendiri nggak puas nih sebetulnya soal berbicara tentang misteri segitiga Bermuda karena ada beberapa hal juga yang memang bisa kita buka lah. Ya lo juga tidak sampaikan semuanya. Mungkin nanti di episode selanjutnya ya, kalau misalnya masih berminat tentang
segitiga bermuda Ya. kita bahas lagi, oke? Ya, oke. Saya pamit undur diri dulu. Oke, Terima iya, kasih iya, udah. Lord Rangga, Salam, ya. Bang Levi. Sama-sama. Ingat Panjul. bahwa di sana segitiga bermuda, segitiga bertuanya adalah ada di Ente. Pulau Jawa. Ya. Ada di kita. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Sejarah adalah history, bapak-bapak ini adalah misteri. Ya. Iya, betul. Top. Oke, siap. Terima Jadi kasih. bukan hanya misteri segitiga bermuda, bapak-bapak ini pun Misteri. misteri. Iya.